Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak dan Ibu Guru PAI yang saya hormati. Ketemu lagi di channel Sahabat Guru PAI. Mari kita bersama meningkatkan kualitas pembelajaran dan karir guru PAI. Baik Bapak Ibu Guru semuanya, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kisi-kisi pretest PPG PAI tahun 2022. Indikator nomor 76 disajikan studi kasus terkait dengan tindakan tawuran pelajar. Mahasiswa dapat menganalisis perilaku menyimpang peserta didik berdasarkan teori perkembangan moral. Nah, ini yang harus difahami adalah tentang teori perkembangan moral. Nah, bagaimana contoh soalnya? Kita coba lihat, telah terjadi perkelahian antar pelajar siswa kelas 3 SD. Nah, seorang guru agama memberikan sanksi berupa berdiri di halaman sekolah, dan dengan hukuman ini anak-anak bisa menyadari kesalahannya. Dalam teori perkembangan moral, kasus di atas anak berada pada masa titik-titik. Nah, ini di tahap perkembangan moral, ya, di usia kelas 3 ini anak-anak masuk ke masa atau tahapan yang mana? Apakah A. tingkat literal faith, B. tingkat konvensional, C. tingkat pra-konvensional, D. tingkat pasca konvensional, atau E. tingkat prima faith. Nah, kira-kira yang mana nih Bapak Ibu? Kalau sudah tahu jawabannya, tulis di kolom komentar ya. Nah, kita lihat pembahasannya. Ya, ini tentang teori perkembangan moral ini biasanya diambil dari teori moral Kohlberg ya. Nah, ini Kohlberg ini adalah salah satu murid dari Jean Piaget ya, yang mengembangkan teori perkembangan kognitif atau intelektual. Nah, untuk teori perkembangan moral ini ya, ini dibagi menjadi 6 tahap ya, dan dibagi menjadi 3 kelompok besar. Nah, untuk tahapan-tahapannya kita coba lihat ya, ini ada di yang bagian bawah ini. Yang pertama, untuk premoral atau prakonvensional. Di tahap heteronomous morality ini, atau orientasi pada hukuman atau ketaatan dan ganjaran, pada tahap ini perilaku anak tunduk pada kendali eksternal yang dinilai atas dasar akibat fisik, yaitu bila benar mendapat ganjaran dan bila mana salah mendapatkan hukuman. Nah, ini adalah prakonvensional. Jadi di tahap prakonvensional ini sebenarnya tidak ada batasan usianya, ya. Di sini tidak dijelaskan batasan usianya, ya. Tapi biasanya ini ada di anak-anak usia SD, ya. Kalau di Islam kita mengenal ada di usia 7 sampai 14 tahun, ya. Itu anak-anak biasa menggunakan ganjaran dan juga hukuman, ya. Jika benar mendapatkan ganjaran atau pujian, ya, dan bila mana salah mendapatkan hukuman. Nah, jadi tahapan yang tadi yang di kelas 3 SD yang ketika dihukum sehingga anak sadar tentang kesalahannya itu masuk tahap ke prakonvensional. Nah, jadi jawabannya adalah yang C ya, prakonvensional. Nah, tahapan yang lain kita juga harus tahu ya tentang tahapan perkembangan moral ini. Ada tahapan konvensional. Jadi di tahapan ini ya mulai menyesuaikan dengan peraturan untuk mendapatkan persetujuan orang lain dan untuk mempertahankan hubungan baik dengan mereka. Jadi ini lebih meningkat lagi. Jadi anak-anak atau peserta didik ini menggunakan aturan itu bukan takut kepada hukuman atau ingin mendapat ganjaran, tapi lebih kepada menyesuaikan dengan peraturan itu untuk mendapat persetujuan orang lain atau ingin mempertahankan hubungan baik dengan mereka ya. Jadi good boy atau nice girl. Jadi ingin dianggap baik oleh orang lain. Nah, ini tahap konvensional. Nah, kemudian di tahap yang terakhir ya ini ada tahap prinsip atau moralitas pasca konvensional. Jadi di tahap moralitas pasca konvensional ini ya, anak yakin bahwa harus ada keluasan dalam keyakinan-keyakinan moral yang memungkinkan modifikasi dan perubahan standar moral bila ini terbukti menguntungkan kelompok sebagai suatu keseluruhan. Jadi di sini ya di tahap ini anak-anak itu sudah memiliki prinsip ya. Jadi tidak hanya ingin dilihat oleh orang lain saja ya,
tapi sudah menjadi prinsip. Kalau misalkan sudah memiliki prinsip, ya mau orang lain berkata A atau orang lain mau berkata B, ya tapi kalau sudah jadi prinsip, maka dia akan tetap mempertahankan perilaku tersebut gitu. Nah, ini sudah masuk ke tahap pasca konvensional. Nah, ini untuk skemanya, ya di sini ada tahap prakonvensional, kemudian ada tahap konvensional, dan juga ada tahap pasca konvensional. Nah, di sini Bapak Ibu harus tahu ya, harus paham ini tentang teori perkembangan moral. Di sini ada juga materi-materi yang lainnya ya, bisa di screenshot ini ya. Ini tentang tahapan perkembangan emosi juga, di sini juga ada ya, tentang moral, ada hubungannya sedikit ya. Nah, ini dari Golemoen. Kemudian ini strategi gurunya, bagaimana ini untuk menangani perkembangan emosi, ya. Nah, ini strategi yang dilakukan di sekolah juga seperti apa. Tapi yang lebih lengkap ya, di sini Bapak Ibu harus tahu nih, di tahap mana anak-anak kita ya. Untuk anak usia SD mungkin masih di prakonvensional. Kalau yang di SMP mungkin sudah masuk di konvensional. Nah, prinsip ini sudah masuk ke SMA atau lebih ya, orang-orang dewasa biasanya sudah memiliki prinsip moralitas. Nah, ini pasca konvensional. Nah, ini Bapak Ibu tentang tahapan perkembangan moral. Baik Bapak Ibu guru PAI semuanya, untuk video kali ini dicukupkan dulu sampai di sini. Ya, untuk kisi-kisi soal dan pembahasan materi berikutnya itu akan disampaikan di video berikutnya. Jadi jangan lupa untuk like dan subscribe video ini supaya Bapak Ibu bisa mendapatkan update video yang terbaru. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.